C411 apakah kita akan mengadakan pertandingan persahabatan? Tidak apa-apa. Sebaiknya kau pergi sekarang, istrimu lebih penting. Datang saja kapanpun kau mau, kata Song Qincheng sambil turun dari punggungnya dan merapikan jubah mandinya. Chen Xiaobei merasa cemas dan tiba-tiba tidak mampu bereaksi. Sementara itu, Song Qincheng telah berpaling darinya dan dengan tenang menyisir rambutnya di meja rias. Dengan hilangnya gejolak hormon dari udara, aura seorang wanita dewasa dan anggun kini memenuhi ruangan. Apakah kamu benar-benar tidak keberatan? Chen Xiaobei menatap wajah cantiknya melalui cermin dan bertanya dengan nada agak merasa bersalah. Aku juga sudah menikah. Kenapa aku harus keberatan? Pergilah sekarang, aku akan memberikan keperawananku apapun yang terjadi. Tidak perlu terburu-buru. Song Qincheng tersenyum, sebelum berhenti sejenak dan berbalik menatapnya dengan tatapan yang mengatakan bahwa dia harus segera pergi. Baiklah, saya permisi, kata Chen Xiaobei sambil merapikan pakaiannya sebelum pergi. Hubungi saya jika Anda membutuhkan saya. Begitu Chen Xiaobei menutup pintu di belakangnya, senyum Song Qincheng mulai menghilang. Chen Xiaobei, ratapnya. Mengapa para dewa tidak mengirimmu kepadaku saat aku masih muda? Kota Naga, organisasi 6 pintu. Sebuah rencana jahat telah dijalankan di dalam kantor kepala inspektur. Tuan Poseidon, Luo Putih telah sampai di kota Anggur Hijau. Kata kepala inspektur dengan suara rendah. Jika saya tidak salah, dia telah menemukan orang yang Anda cari. Dasar perempuan bermuka dua. Dia merusak insiden makam Kaisar Yan. Poseidon menggeram. Kali ini, kita tidak bisa membiarkan dia membawa orang yang kuinginkan kembali ke kota naga. Jangan khawatir, Tuan Poseidon, kata kepala inspektur menenangkan. Aku sudah menyiapkan sesuatu di kota Anggur Hijau sejak insiden makam itu, aku bisa menghancurkannya begitu dia menemukan orang yang kau inginkan. Kerja bagus. Tapi aku harus mengingatkanmu. Luo Putih harus mati, tetapi orang yang kuinginkan harus hidup, kata Poseidon dingin. Ya, Pak. Rencana saya sempurna, saya tidak pernah membuat kesalahan setiap kali saya menjalankan rencana saya. Inspektur kepala menepuk dadanya dan menyatakan dengan percaya diri. Luar biasa. Aku selalu percaya padamu, dan aku tahu kau tidak pernah gagal menepati janji. Itulah sebabnya kau menyandang gelar Jenderal Perencanaan Sempurna dan posisi Kepala Inspektur di organisasi 6 pintu. Aku akan menghemat waktu bicaramu, ponselku akan selalu aktif, menunggu kabar baikmu. Xiaobei. Luo Putih mengenakan pakaian profesionalnya hari ini, dan hampir berlari ke arahnya ketika dia tiba di bandara. Payudaranya bergoyang di balik kemejanya sementara rok pendek hitamnya menonjolkan bokongnya yang indah, lekuk tubuhnya sungguh luar biasa. Dia tidak mengenakan stoking hari ini, dan kulitnya yang putih, halus, dan sempurna sudah cukup untuk menarik perhatian setiap pria. Banyak pria yang berdiri di dekatnya juga menatapnya, dan mungkin akan rela mencungkil mata mereka sendiri untuk menempelkannya di tubuhnya. Namun tak lama kemudian perhatian mereka meredup dan berubah menjadi rasa iri serta kebencian terhadap Chen Xiaobei. Suamiku, kau tepat waktu sekali. Apa aku membuatmu menunggu? Tanya Luo Putih sambil tersenyum dan merangkul lengannya. Suaranya begitu manis sehingga Chen Xiaobei bisa mendengar jantung setiap pria berdebar di sekitar mereka. Sayangku, apa kau baik-baik saja? Apa kau demam? Chen Xiaobei sedikit terkejut. Ini pertama kalinya dia melihat Luo Putih tersenyum begitu cerah. Apa yang bisa kalian lakukan? Pikirnya dengan wajah puas melihat tatapan iri di sekelilingnya. Dia istriku. Kalian semua hanyalah sekumpulan pecundang. Bahaha. Jangan cuma berdiri di situ dan tersenyum seperti orang bodoh. Luo Putih tiba-tiba mendesis. Paman kedua Wu Jihao ada di sini, dia tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja jika kita tidak bertingkah seperti pasangan. Chen Xiaobei menyipitkan matanya dan mendapati dua pria dan satu wanita berpakaian profesional berdiri cukup dekat dengan mereka. Pria di tengah cukup tinggi, dan mengenakan setelan jas dan dasi, tampak seperti berusia 40-an. Dia berjalan dengan angkuh ke arah mereka dengan tatapan yang agak tidak ramah, dia pasti paman kedua Wu Jihao. Pria dan wanita lain di sampingnya mungkin berusia 30-an. Luo Putih, kau bisa saja menunggu sampai tugas selesai sebelum bertemu dengan kekasihmu. Kenapa kau mengajak orang ini kemari? Tanya Wu Tianhe dingin sambil menatap Chen Xiaobei dengan tatapan bermusuhan. Saya pemimpin tugas ini, dan saya berhak meminta bantuannya, jawabnya dengan tenang. Xiaobei, pria ini adalah inspektur khusus dari organisasi 6 pintu, Wu Tianhe. Dua orang itu adalah Bai Libin dan Lin Yufei, keduanya inspektur senior. Mereka semua di sini untuk tugas khusus ini. Bai Libin melirik Chen Xiaobei dengan tajam, mendengus, lalu berbalik. Sikap Lin Yufei sedikit lebih baik, dia mengangguk padanya tetapi tidak mengatakan apapun.
Posisi mereka sebagai inspektur senior organisasi 6 pintu berarti mereka berada di atas yang lain dan juga sangat tangguh dalam hal kekuatan tempur. Itulah alasan mengapa duo tersebut dan Wu Tianhe agak meremehkannya, berteman dengan Chen Xiaobei hampir merupakan suatu penghinaan. Sebelumnya, Luo Putih dipromosikan ke posisi inspektur khusus di organisasi 6 pintu dan juga ditugaskan untuk memimpin tugas ini. Namun, kedudukannya tidak sekuat Wu Tianhe, terutama karena Wu Tianhe telah berada di organisasi tersebut bertahun-tahun sebelum dia bergabung. Wu Tianhe adalah pemimpin mereka yang sebenarnya, dan Bai Libin serta Lin Yufei hanya mengikuti Luo Putih demi menjaga penampilan. "Kenapa kau mencari bantuan pada sampah ini?" bentak Wu Tianhe. "Organisasi 6 pintu itu banyak akal, kenapa kau tidak memintaku untuk memanggil beberapa personel pendukung dari fraksi King Wu saja?" "Wu Tianhe," jawab Luo Putih singkat. "Tolong jangan lupa siapa pemimpin untuk tugas ini." Dan dia juga cukup berani. "Apa kau benar-benar berpikir aku akan mengikutimu ke sini jika bukan karena Cao Zhenyang? Kamu bebas pergi jika tidak senang dengan peran kita. Kamu mendapat izin dariku." Jelas sekali Ratu Iblis Es bukanlah sosok yang bisa dianggap remeh. Meskipun dia tidak sekuat Wu Tianhe, dia tidak akan pernah mundur ketika keadaan memaksa. Saat suasana semakin tegang, Lin Yufei memutuskan untuk ikut campur. "Tolong hentikan perdebatan dan berdamailah," katanya. "Kita masih punya tugas yang harus diselesaikan." "Siji Luo, tenanglah. Si Xiongwu memang selalu pemarah, kau seharusnya sudah tahu itu." Wanita itu mungkin lebih tua dari Luo Putih sekitar 7 hingga 8 tahun. Namun, organisasi 6 pintu mengabaikan faktor usia dalam hal peringkat, itulah sebabnya dia memanggil Luo Putih dengan sebutan Siji. "Aku yakin si Xiongwu benar soal orang sampah ini," Bai Libin tiba-tiba menyela. "Bagaimana dia bisa membantu kita dalam tugas ini?" "Saya tidak setuju. Tuan Chen mengalahkan Wu Jihao. Itu bukan kemenangan yang patut dipuji, tetapi tetap saja kemenangan. Tetap saja menang. Dia sama sekali tidak menang. Apakah mengalahkan Wu Jihao dengan trik murahan berarti menang? Tumpukan sampah itu tidak akan pernah mengalahkannya dalam pertarungan sesungguhnya." Lin Yufei tetap diam sementara Wu Tianhe menyeringai, mereka jelas-jelas menyindir Luo Putih dengan mengejek Chen Xiaobei. Bagi mereka, seorang wanita yang memilih menjalin hubungan dengan orang rendahan seperti Chen Xiaobei hampir menjijikkan. Saat suasana di antara mereka mencapai titik didih, Chen Xiaobei akhirnya memecah keheningannya. "Bai Libin, kan?" Dia tersenyum polos. "Bagaimana kalau kita bertanding persahabatan? Hanya untuk menguji kekuatan kita." Catatan penerjemah. 1. Siji. Murid perempuan senior atau putri, lebih tua dari diri sendiri, dari guru. C412 saya baru saja mengarangnya. "Hah? Jadi, kau bilang kau ingin berkelahi denganku?" Bai Libin menatap Chen Xiaobei dengan pandangan meremehkan dan mencibir. "Apa kau lupa membawa otakmu? Kau pikir kau sedang mempermainkan siapa?" "Tuan Chen, saya rasa Anda terlalu naif. Kekuatan tempur kami jauh lebih kuat daripada Wu Jihao." Bahkan Lin Yufei tersenyum, dan dia merendahkan suaranya menjadi bisikan. "Ini sedikit saran, jangan sok tangguh. Dia akan menghancurkanmu, dia tidak disebut prajurit penampar tanpa alasan." Chen Xiaobei hanya tersenyum dan tetap diam. Ding. Kultivasi, tahap akhir pemurnian Qi, kesehatan, 13.000, kekuatan tempur, 13.000. Ding. Kultivasi, tahap akhir pemurnian Qi, kesehatan, 12.000, kekuatan tempur, 12.000. Pengintai roh neraka miliknya memberitahunya bahwa pasangan itu memang kuat. Namun, Chen Xiaobei memiliki esensi pedang kekacauan berdarah andalannya yang dapat dengan mudah mengalahkan mereka, dan bentuk evolusi esensi pedang kekacauan bahkan dapat membunuh apapun dengan kekuatan tempur di bawah 15.000. Sebenarnya, mereka hanya mengejeknya tanpa alasan. Tak ingin melewatkan kesempatan emas, Wu Tianhe dengan cepat melontarkan lebih banyak hinaan. "Hei! Katakan sesuatu, sampah. Sudah takut. Kau benar-benar manusia yang tak punya harapan. Kau bahkan tak bisa mengalahkan keponakanku dalam pertarungan, kurasa aku tak pantas menyebutmu sebagai sesama manusia." Si pengecut ini tidak pantas untuk Siji Luo, tambah Bai Libin. Wu Jihao 100 kali lebih kuat darinya. "Jujur saja, aku hampir 30 tahun tapi aku benar-benar benci laki-laki yang hanya banyak bicara." Lin Yufei masih tersenyum, tetapi kata-katanya penuh racun. "Terutama laki-laki sepertimu yang tidak bisa berbuat apa-apa selain membual." Terlepas dari semua itu, Chen Xiaobei tetap tak gentar. Bahkan, ia merasa ingin tertawa. Seekor singa tidak mempedulikan pendapat domba, dan tak diragukan lagi ia bisa membunuh mereka berdua hanya dengan satu tamparan jika ia mau.
Sementara itu, Luo Putih menyesal telah memanggil Chen Xiaobei ke bandara hanya untuk melihatnya dipermalukan. Dia benar-benar lengah. Kalian semua, diam, bentaknya. Aku akan memperingatkan kalian sekali lagi sebagai pemimpin misi ini, ikuti aku atau kembali ke kota naga. Bai Libin dan Lin Yufei langsung berhenti berbicara. Pada akhirnya, Luo Putih tetaplah atasan mereka dan operasi itu adalah perintah dari orang-orang di tingkat atas. Bahkan kepala inspektur organisasi 6 pintu pun tidak bisa ikut campur. Istriku. Kau keren sekali, kata Chen Xiaobei dengan gembira, tiba-tiba merasakan keinginan yang kuat untuk mencium pipinya. Namun, Wu Tianhe tidak merasa puas. Jangan terlalu sombong. Kau tidak pantas menjadi pemimpin. Aku bergabung dengan organisasi 6 pintu 10 tahun lebih dulu darimu. Bagiku, pengalamanmu hampir tidak ada apa-apanya, dan aku sudah setengah jalan menuju fase nirvana sejati dalam hal kultivasi. Aku bisa menghancurkanmu seperti semut. Kalau begitu, pergilah. Luo Putih tetap menantang. Apa? Kau menyuruhku pergi gara-gara sampah itu, teriak Wu Tianhe dengan marah. Tidak ada seorang pun di 6 pintu yang boleh berbicara seperti itu padaku kecuali kepala inspektur. Apa kau tahu kau menghinaku? Aku tak akan mengulanginya. Diam atau pergi sana. Luo Putih menjawab dengan tegas. Dia akan melakukan apa saja untuk melindungi kehormatan Chen Xiaobei, bahkan jika itu berarti merusak kemitraannya dengan Wu Tianhe. Bajingan. Akan kuhancurkan kau sekarang juga. Wu Tianhe meraung marah. Aku akan membunuh seluruh keluargamu jika kau menyentuh istriku, balas Chen Xiaobei dengan kasar dan berjalan di depan Luo Putih sebelum dia sempat menjawab. Anak itu gila, seru Lin Yufei sambil ternganga melihat Chen Xiaobei. Beraninya dia berbicara seperti itu kepada Sixiong Wu. Dia benar-benar tidak tahu seberapa kuat fase nirvana sejati itu sebenarnya, bahkan ketika kau sudah setengah jalan menuju ke sana. Bai Libin menelan ludah. Dia bergidik setelah Wu Tianhe menyatakan tingkat kultivasinya, berada di tengah jalan menuju fase nirvana sejati masih satu tingkat di atas tahap pemurnian Qi. Sedangkan Luo Putih, jantungnya berdebar kencang. Dia menatap Chen Xiaobei dengan gugup, dia tahu Chen Xiaobei terkadang bisa bersikap arogan, tetapi dia tidak pernah menyangka Chen Xiaobei bisa sesombong itu. Ding. Kultivasi, fase puncak pemurnian Qi, kesehatan, 20.000, kekuatan tempur, 20.000 plus 3000. Apa arti plus 3000? Chen Xiaobei tercengang setelah memindai Wu Tianhe dengan Nether Spirit Battle Scouter miliknya. Dia teringat saat dia memindai Luo Putih dan Cao Zhengyang, mereka berada di puncak tahap pemurnian Qi, tetapi pemindaian mereka tidak pernah menunjukkan hal seperti itu sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Sampah. Apa kau tahu kau sedang berbicara dengan siapa? Apa kau mengerti perbedaan antara kita? Wu Tianhe menatap Chen Xiaobei dengan tatapan penuh amarah. Aku tidak peduli, jawab Chen Xiaobei dingin. Kalian boleh mengejekku sesuka kalian, aku bisa mengabaikannya. Tapi semuanya akan berbeda jika kalian mengancam istriku. Bajingan. Semut sepertimu menantang orang elit sepertiku. Kau tak berharga, teriak Wu Tianhe dan mulai menyalurkan ki sejati hijau ke telapak tangannya. Ancaman itu nyata, dia akan membunuh Chen Xiaobei jika dia masih menolak untuk mundur. Xiaobei punya hak sepenuhnya karena dia adalah target kita. Silakan sakiti dia jika kalian ingin keluarga kalian dihancurkan oleh negara. Apa? Semua orang sangat terkejut, terutama Chen Xiaobei sendiri. Pikirannya terasa kosong. Hati cendekiawannya pun tidak mampu menganalisis apa yang sedang terjadi. Mustahil ia menyangka bahwa dirinya adalah putra orang lain. Jangan menatapku seperti itu, kata Luo Putih, lalu menggandeng tangan Chen Xiaobei. Aku akan membawa Xiaobei ke rumah sakit untuk tes DNA, kita akan kembali ke kota naga setelah mendapatkan hasilnya. Aku. Wajah Wu Tianhe meringis. Dia benar-benar membenci Chen Xiaobei tetapi tidak bisa berbuat apapun padanya. DNA-nya harus cocok, geramnya. Jika tidak, aku akan membunuh bajingan itu dengan tangan kosong. Sementara itu, Luo Putih berbisik kepada Chen Xiaobei, aku hanya mengarang cerita. Kau bukan orang yang kami cari, bersikaplah seolah-olah kau adalah orangnya. C413 Second Sixiong adalah seorang bajingan. Mobil super milik Chen Xiaobei hanya bisa memuat 2 orang, jadi Luo Putih naik mobilnya sementara yang lain memesan taksi. Sayang, kukatakan padaku. Apa yang sebenarnya baru saja terjadi? Chen Xiaobei berbicara setelah berkendara dalam diam untuk beberapa saat. Aku hanya berpura-pura bahwa kaulah orang yang kami cari, jawab Luo Putih. Jangan khawatir, kau bukan orangnya. Aku senang. Aku benar-benar senang. Aku tidak menginginkan orang tua lain selain orang tuaku. Chen Xiaobei merasa lega. Tapi, mengapa kau melakukan itu?
Aku yakin musuh kita akan menyergap kita, katanya dengan suara pelan. Aku ingin semua orang berpikir bahwa kaulah target kita, sehingga Poseidon akan menangkapmu sementara orang yang sebenarnya tiba di kota naga dengan selamat. Luar biasa. Istriku tersayang, kau benar-benar brilian. Chen Xiaobei mengacungkan jempol kepadanya. Kau juga tidak perlu khawatir tentang keselamatanmu, lanjut Luo Putih. Poseidon ingin orang istimewa itu tetap hidup dan sehat, kau akan menjadi orang teraman di seluruh planet ini. Tapi kau akan berada dalam bahaya, Chen Xiaobei tiba-tiba mengerutkan kening. Tidak diragukan lagi bahwa Poseidon pasti ingin membunuhmu kali ini. Biarkan mereka datang, kata Luo Putih dengan serius. Aku siap mati demi misi ini. Omong kosong. Aku tidak akan membiarkanmu. Chen Xiaobei menatapnya dengan tekad baja. Nak, semua orang akan mati. Itu hanya masalah waktu. Dia tersenyum hangat. Jutaan orang telah mengorbankan nyawa mereka untuk negara ini, dan aku akan bangga menjadi salah satu dari mereka. Kau benar, Chen Xiaobei hanya mengangguk dan tersenyum. Sayang, lakukan saja apapun yang kau mau. Aku cukup dekat dengan Yan Wang, aku bisa membawamu kembali. Kau benar-benar masih anak-anak, ya. Luo Putih terkejut mendengar dia melontarkan lelucon kekanak-kanakan seperti itu. Itu omong kosong. Yan Wang itu fiksi. Sambil tetap tersenyum, Chen Xiaobei mengganti topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, apakah kau sudah menemukan tujuanmu? Ya, Luo Putih mengangguk. Tetua Cao mengatur agar aku bertemu dengannya kemarin, dan sekali pandang saja sudah cukup. Bagaimana Anda bisa yakin? Mirip sekali, seru Luo Putih. Dia persis seperti sepasang saudara kandung yang mengunjungi rumahmu saat festival pertengahan musim gugur. Festival pertengahan musim gugur. Apakah kau membicarakan Lin Xiang dan Lin Nan? Chen Xiaobei terstunet. Dia tidak pernah menyangka hal itu. Ya. Sekarang kamu hanya perlu memikirkan cara untuk mendapatkan sehelai rambut dari mereka sesegera mungkin untuk menyelesaikan rencanaku. Mudah sekali. Chen Xiaobei segera menelepon Jing Fei. Lin Nan sedang bekerja di toko perhiasannya. Mereka dengan cepat mendapatkan beberapa helai rambut Lin Nan. Luo Putih menyimpan rambut-rambut itu setelah mereka tiba di rumah sakit dan menyerahkannya kepada dokter setelah berpura-pura mencabut beberapa helai rambut dari Chen Xiaobei. Setelah itu, yang tersisa hanyalah mereka duduk dan menunggu hasil tes DNA. Wu Tianhe dan para petugas 6 pintu lainnya tiba belakangan. Namun, mereka juga sudah berhenti bermain-main dan dengan patuh menjaga Chen Xiaobei. Awalnya, Chen Xiaobei kesulitan memahami mengapa Luo Putih membawa ketiga orang bodoh itu bersamanya, sebelum menyadari bahwa kehadiran mereka membuat tipu dayanya tampak meyakinkan. Tampaknya Luo Putih telah mengakali mereka bahkan sebelum mereka mulai mengejeknya. Baiklah, aku sudah bebas. Kurasa aku harus memeriksa barang-barang baruku. Chen Xiaobei mengeluarkan ponselnya dan memeriksa peti harta karunnya. Dia melewatkan buku panduan cakar naga meraba payudara dan 72 cara untuk bercinta, dia dengan tegas menolak untuk mempelajari teknik-teknik mesum tersebut. Dia hanya akan memodifikasinya dan kemudian menjualnya kepada penawar tertinggi di kota naga nanti. Ding! Ramuan ketaatan, dicampur oleh roh sesat, ramuan ini akan membuat siapapun sangat bergairah, dan mereka akan melakukan apapun yang Anda minta, apakah Anda ingin meminumnya? Astaga! Amplop merah itu benar-benar kotor, pikir Chen Xiaobei sambil mengerutkan bibir. Berguna memang, tapi aku tidak akan pernah menggunakannya pada gadis yang kusukai. Barang yang sangat licik. Ding! Pena ilahi malian kelas tinggi, dibuat oleh Wei Xiaobao. Pena ini dapat digunakan untuk menggambar gambar animasi dan tintanya tidak pernah pudar, apakah Anda ingin memilikinya? Barang rongsokan lagi. Pikir Chen Xiaobei sambil menghela napas. Dia tidak bisa menemukan tujuan lain untuk pena itu selain menggambar animasi erotis. Namun, para dewa dan roh mesum itu mungkin akan mengiriminya amplop merah lagi jika mereka menyukai gambarnya. Pasti sesuatu yang patut dinantikan. Barang terakhir. Tolong jangan mengecewakan saya. Chen Xiaobei mengetuk ikat pinggang berwarna biru muda itu. Ding! Sabuk perut Dewi Qinglian, sebuah benda yang dicuri oleh Zubaji, terbuat dari sutra ilahi Qinglin. Benda ini menyehatkan pemiliknya dan memiliki sedikit kegunaan sebagai alat pertahanan. Apakah Anda ingin mengambilnya? Zubaji benar-benar tidak punya rasa malu. Tak heran dia tidak bisa mengajak Dewi Chang'e berkencan. Chen Xiaobei mengangkat alisnya, berpikir bahwa dirinya adalah pemuda yang cukup sopan dibandingkan dengan Zubaji. Mungkin itu sebabnya Chang'e menyukainya. Aku penasaran apakah mereka sudah memilih dewa-dewa yang akan turun kepada kita. Mungkinkah itu Dewi Chang'e? Hehehe. Kurasa aku pasti bisa menidurinya dengan pesonaku. Bahahaha. Dia mulai tertawa sendiri.
Kenapa kau tertawa seperti orang bodoh? Tanya Luo Putih dengan bingung sambil berjalan mendekatinya. Tidak ada apa-apa, jawab Chen Xiaobei. Kemudian wajahnya tiba-tiba berseri-seri dan dia melompat dari kursinya. Sayang, aku ingin memberimu sesuatu. Hadiah seperti apa? Luo Putih dengan saksama mengamatinya dari kepala hingga kaki, tetapi tidak melihat ada yang disembunyikannya. Ikuti aku. Ini kejutan. Chen Xiaobei dengan cepat meraih tangannya dan hampir menariknya masuk ke toilet pria. C414 target dikonfirmasi. Dasar brengsek. Kenapa kau menyeretku ke sini? Luo Putih tersipu malu meskipun toilet itu kosong. Kita sudah menjadi suami istri begitu lama, kata Chen Xiaobei sambil memaksanya masuk ke salah satu bilik. Kenapa kamu masih begitu malu? Cek. Aku bukan istrimu, balasnya dengan marah. Jangan coba-coba memanfaatkan aku. Aku sudah melihat seluruh tubuhmu dan menyentuh bagian-bagian yang nakal juga. Apa keuntungannya? Jawab Chen Xiaobei sambil mengerutkan bibirnya. Kau bajingan keparat, geram Luo Putih, giginya mengertakkan dan wajahnya memerah padam. Dia mulai sedikit menyukai Chen Xiaobei setelah pria itu membelainya di bandara barusan. Namun, setelah didorong masuk ke dalam bilik toilet tanpa kehendaknya, dia merasa ingin menyerang dan menggigit Chen Xiaobei. Tanpa sepengetahuannya, Chen Xiaobei telah mengeluarkan sabuk pengaman dari peti harta karunnya saat dia tidak benar-benar memperhatikan. Jangan marah. Aku benar-benar punya sesuatu untukmu. Chen Xiaobei menawarkan ikat perut itu padanya, mengulurkannya dengan hormat menggunakan kedua tangannya. Apa ini? Luo Putih mengulurkan tangan ke arah benda itu dengan rasa penasaran, sebelum meledak begitu menyentuh ikat pinggangnya. Dasar bajingan. Mesum. Kau membawa pakaian dalam wanita selama ini. Katakan jujur, dari mana kau mencurinya? Di Tiongkok saat ini, terdapat pencuri spesialis yang dikenal mengincar pakaian dalam wanita, dan jelas bahwa Luo Putih dengan cepat menyamakan dirinya dengan para penjahat kelas kakap itu. Sayang, itu tidak perlu, kata Chen Xiaobei polos. Aku tidak mencurinya, itu adalah benda ajaib yang dibuat oleh seorang Taois yang kuat. Berhenti memanggilku sayang. Luo Putih menatapnya dengan marah, sebelum menenangkan diri dan melihat ikat pinggang itu dengan saksama. Itu adalah ikat pinggang berwarna biru kehijauan yang indah, dan bahannya sulit dikenali. Dia memegangnya, terasa tipis, hampir tanpa bobot, sejuk saat disentuh dan halus seperti air. Ini, luar biasa. Luo Putih telah melihat dan menjumpai banyak hal dalam hidupnya, tetapi tidak ada yang sebanding dengan ikat pinggang ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengagumi kualitasnya. Benar. Cepat, pakailah. Selain menyehatkan tubuhmu, ini juga melindungimu dari bahaya fisik. Keadaan akan menjadi lebih kacau setelah hasil DNA keluar, aku akan lebih tenang jika kamu memakai sabuk perut ini. Luo Putih mengerutkan bibir. Dia ragu-ragu mengenakan pakaian dalam, apalagi jika diberikan oleh seorang pria, lagi pula, dia punya reputasi yang harus dijaga sebagai Ratu Iblis Es. Meskipun demikian, setiap gadis di dunia ini menghargai kecantikan, dan Luo Putih adalah salah satunya. Itulah mengapa dia ingin mengenakannya sekaligus memuaskan rasa ingin tahunya tentang efek istimewanya. Kali ini aku percaya padamu. Tunggu di luar. Dia mendorongnya keluar dari bilik sebelum mencoba memakainya. Ini terasa nyaman. Luo Putih bergumam terkejut ketika akhirnya mengenakannya. Kulitnya bisa merasakan kenyamanan spray sutra dan hembusan angin sepoi-sepoi yang dihasilkan oleh sutra ilahi King Lian, menyegarkannya seolah-olah dia sedang berada di pemandian air panas. Seolah-olah kekhawatiran dan kecemasannya pun lenyap. Selain itu, hembusan angin dari ikat pinggang itu beresonansi dengan kultivasi atribut esnya. Tubuh, pikiran, dan ki sejatinya menyatu dengan pakaian itu, dan dia dengan cepat memutuskan bahwa dia tidak akan pernah melepasnya sampai dia mati. Bisa dibilang, satu-satunya kekurangan ikat pinggang itu adalah membuat pemakainya sangat menggoda. Seolah-olah lapisan kulit kedua, ikat pinggang itu menonjolkan lekuk tubuhnya ke tingkat yang lebih tinggi, setiap pria yang melihatnya mengenakannya akan berubah menjadi binatang buas. Luo Putih mengenakan kemejanya sebelum meninggalkan bilik toilet dan memasukkan bra-nya sendiri ke dalam tasnya. Sangat mungkin dia tidak akan pernah memakainya lagi. Sayang, kamu terlihat lebih cantik sekarang. Chen Xiaobei tersenyum lebar saat akhirnya keluar dari toilet. Omong kosong. Bagaimana mungkin berganti pakaian juga mengubah penampilanku? Dia menatapnya dengan tak percaya. Astaga. Jadi, seorang wanita benar-benar perlu dirawat oleh pria. Hanya sebentar di toilet dan kulit si Jiluo terlihat jauh lebih baik, kata Lin Yufei dengan terkejut. Nutrisi. Jangan bercanda, balas Luo Putih dengan tajam, namun terkejut ketika ia mengeluarkan cermin untuk melihat dirinya sendiri. Dengan mulut ternganga, ia melihat bahwa kulitnya yang cerah entah bagaimana telah membaik.
Luo Putih menoleh ke Chen Xiaobei dan hanya menatapnya, takjub dan tak bisa berkata-kata. Yah, pokoknya. Maaf harus kukatakan ini, tapi suamimu agak lemah, maksudku, dia cuma bertahan 3 menit saja. Dia seperti Flash kalau soal hal-hal romantis. Apa-apaan? Chen Xiaobei terkejut. Lin Yufei rupanya mengira Chen Xiaobei bercinta dengan Luo Putih di toilet, dan itu hanya berlangsung selama 3 menit. Ya Tuhan! Reputasiku hancur. Chen Xiaobei ingin membenturkan kepalanya ke sesuatu dan mati. Puff! Luo Putih benar-benar lupa menjelaskan dirinya ketika melihat reaksinya, dia mulai terkikik sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak. Kenapa kau tertawa? Dia mengira suamimu adalah Flash. Chen Xiaobei merasa frustrasi, dia sama sekali tidak mampu menjelaskan ketidakbersalahannya. Saya sudah mendapatkan hasilnya. Seorang dokter yang mengenakan jas laboratorium putih berjalan ke arah mereka dengan papan catatan di tangan. Wu Tianhe dan Bai Libin segera bergabung dengan mereka dan berkumpul di sekitar dokter. Hasil tes DNA membuktikan bahwa pemilik kedua set DNA ini adalah keluarga, kata dokter tersebut sebelum menyerahkan laporan itu kepada Luo Putih. Luo Putih melirik laporan itu sebelum menunjukkannya kepada yang lain. Semuanya, silakan periksa hasilnya. Mereka semua melakukannya, dan membenarkan bahwa Chen Xiaobei memang kerabat dari target mereka, meskipun hanya dia dan Luo Putih yang tahu bahwa Lin Xiang dan Lin Nan adalah keturunan sebenarnya. Mulai sekarang, kita harus melindungi Chen Xiaobei apapun yang terjadi, kata Luo Putih dengan serius sambil menyimpan laporan itu. Kita akan menghadapi banyak ancaman dalam perjalanan kembali ke Kota Naga. Jadi, lupakan masa lalu dan fokuslah pada misi. Wu Tianhe dan yang lainnya mengangguk, menunjukkan niat mereka untuk bekerja sama dan melindungi Chen Xiaobei. Mereka segera meninggalkan rumah sakit dan menuju bandara. Tanpa sepengetahuan yang lain, salah satu dari mereka telah mengirim pesan kepada Kepala Inspektur Organisasi 6 Pintu. C415 tampar diri sendiri. Semua orang telah menunggu hampir 10 jam di rumah sakit untuk hasil DNA, langit sudah gelap ketika mereka pergi. Lalu, hal-hal terjadi seperti yang mereka takutkan. Mereka berbelok ke sebuah jalan kecil yang sepi dan mendapati 3 sosok berdiri di tengah jalan, menunggu. Ketiganya memancarkan aura gelap dan jahat seolah-olah mereka adalah iblis dari neraka. Aku akan menghadapi mereka. Bai Libin menawarkan diri, percaya diri dengan kekuatan tempurnya sendiri. Luo Putih dan Wu Tianhe setuju. Lagi pula, dia adalah seorang elit dengan kekuatan tempur 13.000, tidak ada seorang pun di luar Kota Naga yang bisa mengalahkannya. Jangan pergi kalau kalian tidak mau mati. Chen Xiaobei tiba-tiba berteriak serius sambil menatap tajam ketiga orang itu. Ding! Kultivasi, tahap akhir pemurnian Qi, kesehatan, 14.000, kekuatan tempur, 14.000. Ding! Kultivasi, tahap akhir pemurnian Qi, kesehatan, 14.000, kekuatan tempur, 14.000. Ding! Kultivasi, tahap akhir pemurnian Qi, kesehatan, 20.000, kekuatan tempur, 20.000. Chen Xiaobei telah memindai para penyerangnya dengan Nether Spirit Battle Scouter miliknya, dia tahu tanpa ragu bahwa Bai Libin akan terbunuh jika dia melawan mereka sendirian. Namun, Bai Libin jelas tidak senang dengan campur tangannya. Apa maksudmu, katanya dengan angkuh. Apakah kau benar-benar berpikir aku selemah itu? Apakah kau bahkan berhak menghentikanku? Wu Tianhe dan Lin Yufei memiliki perasaan yang sama. Ketiganya tidak pernah menganggapnya tinggi sejak awal, bahkan, Wu Tianhe mungkin akan melumpuhkan Chen Xiaobei jika dia bukan anak dari orang istimewa itu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Tapi aku tidak akan menghentikanmu jika kau ingin mati, balas Chen Xiaobei. Dia bukanlah seorang bijak yang baik hati, dan hanya orang bodoh yang akan peduli pada orang-orang yang menolak bantuannya. Bajingan! Ingat kau hanyalah anak dari orang istimewa itu, geram Bai Libin dengan marah. Sampah sepertimu tidak punya hak untuk memerintahku. Sampah akan selalu menjadi sampah. Kau mengkhianati sekutumu. Wu menatap Chen Xiaobei dengan tajam, seluruh dirinya ingin menamparkan pemuda itu dengan sekuat tenaga. Lupakan saja, Sixiong. Ini bukan waktunya berdebat. Aku akan pergi bersamamu, lebih baik berhati-hati, kata Lin Yufei sambil mencoba menenangkan keadaan. Tidak, kata Chen Xiaobei dingin. Kalian berdua akan mati meskipun bertarung bersama. Dasar bajingan. Bisakah kau lebih berterima kasih? Lin Yufei berbalik menghadapnya dengan marah. Aku membantumu menenangkan mereka. Kumohon, diam. Aku penasaran siapa di antara kita yang perlu berterima kasih, kata Chen Xiaobei sambil menggelengkan kepalanya. Baginya, memang tidak ada keraguan siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Si Mei Lin, kau tak perlu membantuku.
Aku akan membuktikan bahwa sampah ini salah, kemenanganku akan menjadi tamparan di wajahnya yang brengsek, kata Bai Libin sambil menyerbu musuh tanpa berpikir panjang. Lin Yufei mengikutinya dari kejauhan untuk berjaga-jaga jika membutuhkan bantuan. Ya, lakukan itu. Tampar dia dengan keras. Wu Tianhe menyeringai. Sementara itu, Luo Putih tetap diam sejak awal. Dia percaya pada Chen Xiaobei, tetapi juga agak yakin bahwa Bai Libin dan Lin Yufei akan dengan mudah mengalahkan lawan mereka. Lagi pula, Chen Xiaobei memiliki kekuatan tempur 13.000, dan Lin Yufei memiliki kekuatan tempur 12.000. Keduanya terkenal bahkan di Dragon City, jadi bagaimana mungkin mereka bisa dikalahkan dengan mudah. Anak kegelapan, pergi, perintah sosok yang berdiri di tengah. Wajahnya samar-samar tertutup bayangan, tetapi dari suaranya, dia pasti seorang lelaki tua. Orang di sebelah kanannya menyerbu mereka dengan cepat. Anak kegelapan tampak kurus dan menyerupai kerangka dari kejauhan, tetapi bagi Chen Xiaobei, bahkan langkahnya pun tampak mengintimidasi. Dok! Satu pukulan dan Bai Libin terpental ke belakang. Apa? Luo Putih dan Wu Tianhe ternganga, mata mereka membulat. Mereka tidak pernah menyangka ada orang yang lebih kuat dari Bai Libin. Si Mei Lin, tolong, teriak Bai Libin. Lengannya terluka, dan jantungnya berdetak tak beraturan. Itu seperti tamparan di wajah sendiri, pertarungan baru saja dimulai dan dia sudah menangis minta tolong. Namun demikian, bersama dengan Lin Yufei, keduanya berhasil bertahan melawan Dark Child. Penyihir jahat, pergilah dan bermainlah dengan mereka, kata lelaki tua berjubah abu-abu itu sebelum mereka sempat menarik napas. Maumu. Sosok di sebelah kiri, seorang wanita, menepis jubahnya dan menyerbu para petugas 6 pintu seperti hantu, dan kehadirannya memancarkan aura ganas namun menggoda. Meskipun kekuatan tempurnya juga 14.000, dia sedikit lebih cepat dan jauh lebih terampil daripada anak kegelapan. Blark, blark, blark. Keadaan langsung berubah menjadi buruk bagi Bai Libin dan Lin Yufei. Setelah hanya 10 pertukaran serangan, mereka berlutut dan mulai muntah darah. Wu Tianhe, kenapa kau masih berdiri di situ? Bantu mereka, teriak Chen Xiaobei dengan marah, membuat pria yang lebih tua itu terkejut dengan auranya. Retakan. Setelah pulih, Wu Tianhe tanpa ragu menyerbu lawan-lawannya, meninggalkan kawah berupa jejak kaki saat ia menendang tanah. Kedua rekannya akan mati jika ia tidak ikut bertempur. Tebasan supersonik, teriaknya saat aliran ki sejati yang terkonsentrasi mengalir ke tangan kanannya dan berubah bentuk menjadi pedang. Bajingan itu sudah setengah jalan menuju tahap nirvana sejati. Mundur sekarang. Pria tua itu berteriak setelah melihat ki sejati berwarna hijau. Anak kegelapan dan penyihir jahat segera mundur, mereka tidak berani mencoba peruntungan mereka. Energi ki sejati berwarna hijau seperti pedang melesat ke arah tempat anak kegelapan dan penyihir jahat berdiri beberapa detik yang lalu, menciptakan retakan yang dalam dan panjang di tanah. Begitulah kekuatan seseorang yang baru setengah jalan menuju nirvana sejati. Wu Tianhe mampu mengubah ki sejatinya menjadi pedang, dan itu jelas merupakan prestasi luar biasa, tidak ada manusia biasa yang bisa melakukan hal seperti itu. Jadi, ini setengah jalan menuju nirvana sejati. Chen Xiaobei takjub, dia akhirnya mengerti tahap setengah langkah nirvana sejati. Mencapai level tersebut memberi individu kemampuan untuk mengubah ki sejati menjadi kikang. Kikang ini berwujud dan dapat dibentuk menjadi baju zirah atau senjata dengan bebas. Kualitasnya juga akan lebih tinggi daripada senjata biasa, persis seperti itulah Xiang Yu memblokir hampir 100 jarum sekaligus beberapa waktu lalu. Adapun tahap setengah langkah nirwana sejati yang berada di antara tahap pemurnian ki dan tahap nirwana sejati, ki sejati pada tingkat itu tidak sekuat Kang Ki, tetapi penggunanya masih dapat membentuknya tanpa melukai tubuh mereka sendiri. Oleh karena itu, kekuatan tempur Wu Tianhe adalah 20.000 plus 3000, jauh di atas Luo Putih, dan itulah alasan mengapa dia berani mengancamnya. Bajingan sombong. Berlututlah, teriak Wu Tianhe setelah menyelamatkan Bai Libin dan Lin Yufei dari bahaya. Tidak. Kau harus berlutut di depanku dalam 10 detik, balas lelaki tua itu sambil melangkah maju. Sambil mengangkat sebuah pot keramik tua, ia perlahan membuka tutupnya. Catatan penerjemah. 1. Si Mei. Siswa perempuan junior atau putri, lebih muda dari diri sendiri, dari seorang guru. C416A Super Elite. View. Wu Tianhe menarik napas dalam-dalam. 20.000 poin kesehatannya memungkinkannya untuk menahan suhu ekstrim, tetapi dia bisa merasakan tubuhnya membeku setelah panci itu dibuka. 10 detik, kata lelaki tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba. Mendengar kata-katanya, awan biru tua terbang keluar dari dalam pot, awan itu membesar menjadi roh biru tua setinggi 3 kaki dengan 3 wajah yang tampak menakutkan. Mereka semua berteriak serentak sementara aura yin terus menurunkan suhu di sekitar mereka. Roh jahat, seru Wu Tianhe.
Bagaimanapun, dia adalah inspektur khusus organisasi 6 pintu, ini mungkin bukan pertemuan pertamanya dengan roh jahat. Dia bahkan sudah menyiapkan penangkalnya. Mata Yin Yang. Aktifkan. Wu Tianhe berteriak, dia mengeluarkan jimat kertas kuning dan menempelkannya di mata kanannya. Rekan-rekannya melakukan hal yang sama, tampaknya itu adalah barang yang selalu dibawa oleh setiap perwira organisasi 6 pintu. Namun, itu tidak mengherankan karena mereka adalah organisasi yang kuat dengan banyak sekali elit Jianghu. Namun, semua orang berteriak ketakutan setelah akhirnya melihat roh jahat apa itu. Ya Tuhan! Roh jahat berwajah 3. Bahkan Ratu Iblis Es Luo Putih pun lumpuh. Keadaan semakin buruk bagi Bai Libin dan Lin Yufei, yang cukup yakin dapat mengalahkan lawan mereka dengan mudah. Sekarang, mereka sangat ketakutan sehingga bersembunyi di belakang Luo Putih dan gemetar tak terkendali. 3. Roh jahat 3 wajah, roh jahat bermutasi yang mengendalikan cuaca. Aku tak pernah menyangka legenda itu nyata, kata Wu Tianhe dengan takut-takut. Dia menghunus pedang mahoni merahnya, tetapi anggota tubuhnya gemetar hebat. Kukira kau berada di panggung Half Step True Nirvana. Hanya itu yang kau punya. Pria tua itu tertawa dan mengejek, sebelum meraung dengan amarah yang luar biasa, berlutut. Wu Tianhe, lari! Teriak Chen Xiaobei. Ding! Kultivasi, roh jahat bintang 7, kesehatan, wujud roh bintang 7, kekuatan tempur, 25.000. Berbeda dengan yang lain, Nether Spirit Battle Scouter milik Chen Xiaobei memungkinkannya untuk melihat roh jahat itu dengan mata telanjang dan menghitung kekuatan tempurnya. Tidak diragukan lagi bahwa Wu Tianhe akan kalah. Wu Tianhe terpaku, tidak mampu berpikir. Dia ingin lari, tetapi terlalu malu untuk melakukannya, terutama di depan Chen Xiaobei, musuhnya. Dia akan dipermalukan, dan pikiran itulah yang membuatnya tetap terpaku. Ruar. Roh jahat berwajah 3 itu tidak memberi Wu Tianhe kesempatan untuk berpikir. Dengan satu raungan ganas, ia mengubah cakar biru gelapnya menjadi cakar es yang panjang dan menyerang Wu Tianhe dengan kecepatan luar biasa. Dok! Wu Tianhe menangkis serangan itu dengan pedang mahoni merah tua dengan kekuatan penuh. Namun, mustahil bagi seorang pria dengan 20.000 poin kesehatan untuk menangkis serangan dengan kekuatan tempur 25.000, perbedaannya terlalu besar, dan Wu Tianhe terpaksa berlutut. Hehe. Petugas khusus dari organisasi 6 pintu. Tahap nirvana sejati setengah langkah. Semua sampah tak berguna. Bahahaha. Pria tua berjubah abu-abu itu tertawa angkuh. Wu Tianhe. Bertahanlah, teriak Luo Putih sambil menyerang lelaki tua itu. Bajingan tua itu adalah seorang dukun. Dia tidak mungkin sekuat itu, aku akan membunuhnya sekarang. Putih, hati-hati. Kekuatan tempurnya sama dengan kekuatanmu, jangan lengah, seru Chen Xiaobei dari belakangnya. Suara mendesing. Seperti yang Chen Xiaobei duga, lelaki tua itu mengeluarkan belati dari jubahnya dan menebas jantung Luo Putih saat wanita itu mendekat. Dia telah bergeser 2 langkah ke samping setelah Chen Xiaobei memperingatkannya, dia akan terbunuh jika tidak bergeser. Bajingan tua ini sangat pandai menyembunyikan kekuatannya, seru Luo Putih sambil keringat dingin membasahi dahinya. Aku hampir terbunuh olehnya. Percuma saja. Lalu apa gunanya jika kau menghindari seranganku? Lelaki tua itu tertawa. Tidak ada yang bisa kau lakukan. Ahli bela diri, dukun, mereka semua sama saja, lemah. Para elit sejati akan menguasai keterampilan dari kedua disiplin ilmu tersebut. Dan aku salah satunya, tidak ada seorang pun di levelku yang bisa mengalahkanku. Aura dominan terpancar dari lelaki tua itu seolah-olah dia mengendalikan segalanya. Dia bahkan tidak peduli dengan Luo Putih, yang terdiam saat perlahan menyadari bahwa tidak mungkin mereka bisa menang. Di tengah semua itu, anak kegelapan dan penyihir jahat siap turun tangan dan membantu lelaki tua itu jika diperlukan. Terlebih lagi, Wu Tianhe bisa saja terbunuh kapan saja, dan jika itu terjadi, roh jahat 3 wajah akan bebas membantai sisanya. Dan saat itulah Chen Xiaobei mulai berjalan menuju lelaki tua itu. Hei, Pak Tua, serunya dengan suara datar. Jangan sok hebat di situ. Nanti kau kena tampar sendiri. Hah. Pria tua itu sedikit terkejut. Bahkan para petugas dari organisasi 6 pintu pun hancur berantakan, kenapa kau tidak takut padaku? Wu Tianhe, Bai Libin, dan Lin Yufei menatap Chen Xiaobei seolah dia orang bodoh. Dia hanyalah tumpukan sampah yang berniat menantang seorang elit yang bahkan mereka pun tak bisa kalahkan, seperti seekor semut menantang seekor gajah. Bodoh. Lari. Mustahil kau bisa mengalahkannya, teriak Luo Putih dengan cemas. Chen Xiaobei hanyalah umpan, saat ini, Jing Fei pasti sudah mengantar Lin Xiang dan Lin Nan ke bandara, yang berarti seluruh misi sudah berhasil.
Tidak ada keuntungan yang bisa didapat dari mempertaruhkan nyawanya, namun Chen Xiaobei mengabaikan sekutu-sekutunya yang lain dan melangkah lurus ke depan. Bajingan! Kau tidak berhak mengejek Shifuku, teriak anak kegelapan dan tiba-tiba menyerang Chen Xiaobei. Anak itu milikku. Penyihir jahat itu menjilat bibirnya dan melesat ke arahnya juga. Xiaobei! Lari, teriak Luo Putih. Hanya itu yang bisa dia lakukan saat bertukar pukulan dengan lelaki tua itu, tidak mungkin dia bisa bergerak tepat waktu untuk menyelamatkan Chen Xiaobei. Bai Libin dan Lin Yufei menegang ketika melihat anak kegelapan dan penyihir jahat menerjang ke arah Chen Xiaobei, tetapi mereka bahkan tidak mengulurkan jari untuk membantu. Sial! Misi gagal! Wu Tianhe berteriak frustrasi sambil memuntahkan seteguk darah. Semua orang merasa kesal. Semua orang terkejut. Namun, Chen Xiaobei tetap tenang seperti biasanya. Beraninya kau menyebut dirimu elit tak terkalahkan padahal kau lemah sekali. Dia meraung dan mengangkat ibu jari kirinya. Pedang! Ayo! C417 kami menyerah. Kami menyerah. Kami menyerah. Sebilah pedang melesat di udara, menciptakan angin kencang dan mewarnai seluruh jalan dengan warna merah darah. Saat Bloodfin dan Black Dragon melayang di udara, ketujuhnya dapat merasakan kehadiran iblis, mengubah bumi dan langit menjadi merah darah dalam hitungan detik. Apa-apaan ini? Jantung mereka berdebar tak beraturan saat mereka gemetar tanpa kendali. Siing! Pedang darah dilepaskan. Chen Xiaobei memasuki mode fokus ultra dan menyalurkan kekuatan naga ke dalam esensi pedang kekacauan, dan dengan cepat menyatu dengannya. Ekspresinya, tanpa emosi, tiba-tiba mengingatkan pada Dewa Pedang Terbang, dia menatap semua orang seolah-olah mereka adalah manusia lemah yang berdiri di hadapan Raja Dunia ini. Pedang itu melesat ke arah musuh-musuhnya atas perintah Chen Xiaobei. Aku memiliki pedang yang mampu memusnahkan seluruh umat manusia. Sungguh, pedang itu tampak tak terbendung saat menebas anak kegelapan dan penyihir jahat tanpa ampun. Waktu seakan berhenti saat keduanya berhenti bergerak dan berdiri terpaku di tanah seperti patung. Gedebuk. Setelah beberapa saat, kedua kepala mereka terkulai ke tanah dengan mata masih terbuka lebar. Ya Tuhan! Apa yang barusan terjadi? Yang lain hanya bisa menatap. Mereka mengira dia sudah mati, tetapi Chen Xiaobei membalikkan keadaan dan memenggal kepala dua lawan mereka. Di dalam hati, mereka bisa merasakan jantung mereka berdebar kencang, terutama Bai Libin dan Lin Yufei. Keduanya merasa seperti orang bodoh karena mengejeknya sebelumnya. Benda ajaib. Dari mana kau mendapatkan pedang itu? Teriak lelaki tua berbaju abu-abu itu. Aura percaya diri dan kerajaannya dengan cepat digantikan oleh rasa takut karena kejutan yang tak menyenangkan itu. Tidak mungkin dia akan lengah sekarang, dan dia dengan cepat mengarahkan roh jahat berwajah tiga untuk menyerang Chen Xiaobei. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan ancaman yang begitu nyata dan jelas berkeliaran bebas di sekitarnya. Tuan Chen, hati-hati. Roh jahat yang bermutasi itu sangat kuat, aura dinginnya dapat membekukan pembuluh ki dan menghentikan aliran ki kita. Jangan biarkan ia terlalu dekat. Wu Tianhe segera memperingatkan Chen Xiaobei. Jelas sekali bahwa inspektur khusus yang arogan itu dengan cepat memutuskan bahwa Chen Xiaobei bukan lagi saingan, melainkan harapan terakhir mereka untuk bertahan hidup dan itu semua berawal dari satu tebasan pedang Chen. Sangat terkesan, pria yang lebih tua itu bahkan mulai memanggilnya dengan hormat sebagai Tuan Chen. Luo Putih berpikir demikian. Dia yakin bahwa mustahil baginya dan para petugas organisasi 6 pintu lainnya untuk mengalahkan lelaki tua itu. Saat ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah menggantungkan harapan mereka pada Chen Xiaobei seorang diri. Roar! Roh jahat tiga wajah itu menerjang ke arah Chen Xiaobei, dan semua orang menoleh padanya sekali lagi, jantung mereka berdebar kencang. Mungkinkah dia benar-benar mengalahkan monster supernatural itu ketika seorang elit seperti Wu Tianhe saja sudah dikalahkan? Pedang jimat yang murni, teriak Chen Xiaobei. Itu adalah pedang yang berbeda, tetapi dia sudah mempersiapkannya sejak beberapa waktu lalu. Sambil meraba-raba benda itu dengan jarinya, dia memerintahkan, sayat. Sing! Pedang kayu yang tampak hampir seperti mainan itu berubah menjadi bilah logam yang diselimuti api 7 warna, seolah-olah seekor phoenix terlahir kembali dari abunya. Semua yin qi dipadamkan oleh api tersebut. Wuh! Pedang itu melesat ke arah roh jahat dengan kecepatan kilat dan menusuk jantungnya. Aduh! Aduh! Roh jahat 7 bintang yang perkasa itu mulai mencair seperti es, menjerit kesakitan sebelum menghilang sepenuhnya. Cahaya dari pedang itu segera menghilang setelah roh jahat itu pergi. Ki suci dan ilahinya telah membersihkan udara. Tidak ada lagi jejak ki yin di udara. Ya Tuhan! Pria tua berjubah abu-abu itu terjatuh. Karena ngeri melihat pedang yang digunakan Chen Xiaobei, kedua kakinya gemetar tak terkendali dan dia mulai berteriak histeris. Giok! Pedang Taiji suci kekosongan giok.
Kemudian, seolah-olah Chen Xiaobei telah berubah menjadi dewa, pria tua yang konon memiliki kekuatan tempur 20.000 itu berlutut dan mulai membenturkan kepalanya ke tanah. Ampunilah, tuanku. Ampunilah, tuanku. Seharusnya aku tidak melawanmu. Aku harus dihukum. Aku harus dihukum. Para petugas organisasi 6 pintu menyaksikan dengan takjub, mereka tidak akan mampu mengalahkan lelaki tua itu bahkan jika mereka bekerja sama. Namun disinilah dia, berlutut di depan Chen Xiaobei dan memohon ampunan seperti seekor anjing. Rasanya seperti mimpi. Apakah kau setuju jika aku membunuh pengikutmu? Ya, ya, ya. Lelaki tua itu mengangguk cepat. Apakah kau setuju jika aku membunuh roh jahatmu? Tanya Chen Xiaobei dingin. Ya, saya tentu saja setuju dengan itu, jawab lelaki tua itu. Aku akan menyita benda sihirmu. Apa kau setuju? Kata Chen Xiaobei sambil mengulurkan telapak tangannya. Aku tidak keberatan. Ini guci jiwaku. Silakan ambil. Lelaki tua itu menelan ludah dan dengan cepat menyerahkan guci itu. Aku ingin kau menghancurkan kultivasimu sendiri. Apakah kau setuju? Tanya Chen Xiaobei dengan tenang. Ya, ya, ya. Terima kasih, tuanku, karena tidak membunuhku. Terima kasih banyak. Menyadari bahwa ia tidak punya jalan keluar, lelaki tua itu menyalurkan ki sejatinya dan menghancurkan dantiannya. Yah, setidaknya kau tidak bodoh. Pergi sana. Chen Xiaobei mengusirnya seolah-olah menyingkirkan semut. Ya, ya, ya. Lelaki tua itu takut melarikan diri terlalu cepat. Masih berlutut, ia merangkak mundur sambil batuk darah, sebelum akhirnya berdiri dan melarikan diri ketika mencapai sudut yang gelap. Xiaobei, jangan lepaskan dia, seru Luo Putih. Dia hampir membunuh kita. Tidak masalah, Chen Xiaobei mengangkat bahu. Aku adalah Tuhannya sekarang. Mulai hari ini, dia akan menjadi muridku yang setia. Kata-kata itu sederhana, tetapi membuat semua orang semakin menghormatinya. C418 Naga Tersembunyi. Semua orang terkesan dengan Chen Xiaobei setelah pertempuran itu. Bahkan Wu Tianhe, seorang elit Jianghu yang arogan dan berpengalaman, pun membungkuk dan meminta maaf kepadanya. Veteran itu sangat berterima kasih dan menunjukkan rasa hormat yang sebesar-besarnya. Tuan Chen, terima kasih banyak telah menyelamatkan hidup saya, serunya. Anda boleh memukul saya karena telah menyinggung Anda tadi. Saya benar-benar minta maaf. Wu Tianhe hanya bisa menyaksikan pria tua berjubah abu-abu dan para pengikutnya dengan mudah menghabisi timnya sendiri. Namun, Chen Xiaobei dengan mudah mengalahkan mereka dan membuat pria tua itu berlutut, memohon ampun. Tidak mungkin veteran itu akan bertindak seperti saingan lagi, bahkan, dia berniat untuk berteman dengan Chen Xiaobei saat ini juga. Tuan Chen, kami sangat menyesal. Kami telah mempermalukan Anda tadi. Saya harap Anda bisa memaafkan kami. Baik Bai Libin maupun Lin Yufei segera membungkuk dan meminta maaf kepada Chen Xiaobei setelah melihat senior mereka melakukan hal itu. Baiklah. Jangan khawatir. Aku terlalu malas untuk membuat kalian membayar atas apa yang telah kalian lakukan. Chen Xiaobei menepis mereka dengan acuh tak acuh. Terima kasih, Tuan Chen. Terima kasih. Bai Libin dan Lin Yufei tampak lega. Luo Putih takjub melihat para perwira organisasi 6 pintu yang tadinya angkuh kini bersikap begitu sopan dan rendah hati terhadap Chen Xiaobei. Ia menyadari bahwa pemuda itu bukanlah sosok yang sederhana atau mudah ditebak, dan masih menyimpan banyak kejutan lain. Dialah pria yang ditakdirkan untuk mengubah dunia, baik itu langit yang tinggi maupun jurang terdalam. Tidak ada batasan atas apa yang bisa ia lakukan untuk menggerakkannya. Bodoh. Teruslah berkembang, aku menantikan hari di mana kau menjadi lebih kuat. Luo Putih tersenyum. Meskipun dia telah melihat banyak pahlawan dan tokoh penting, tak satu pun dari mereka yang mampu melakukan apa yang dilakukan Chen Xiaobei. Dia sangat perkasa. Dia sombong. Tak ada yang seperti dia. Terlebih lagi, ada aura raja dunia yang dimilikinya, cukup untuk membuatnya mendominasi apapun di dunia ini. Pada saat ini juga, dia adalah sosok ideal baginya. Sayang, jangan cuma menatap. Kamu bisa saja berteriak kalau menurutmu aku tampan dan keren. Chen Xiaobei berjalan mendekat dengan nakal dan menggenggam tangannya. Cek. Wajahmu lebih tebal daripada tembok besar China. Aku tidak akan pernah bilang kau tampan, meskipun menurutku begitu. Luo Putih cemberut, tapi membiarkan dia memegang tangannya tanpa berontak. Wu Tianhe dan para perwira lainnya tidak mempermasalahkan kemesraan mereka di depan umum. Awalnya mereka percaya bahwa Luo Putih buta karena memilih Chen Xiaobei, tetapi sekarang keadaan telah berubah. Mereka sekarang tahu bahwa dia adalah naga tersembunyi yang ditakdirkan untuk memerintah surga, dan tidak akan ada yang bisa melawannya. Wu Tianhe menelan ludah.
Dia diam-diam memutuskan bahwa dia akan menyuruh Wu Jihao meminta maaf kepada Chen Xiaobei ketika dia kembali ke kota naga. Veteran dunia persilatan itu menyadari pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang-orang seperti Chen Xiaobei sejak dini. Dia akan kesulitan mendapatkan simpati Chen Xiaobei setelah dia mencapai puncak. Dia akan menyuruh seluruh faksi King Wu untuk memuja Chen Xiaobei seperti dewa jika perlu. Kurasa sebaiknya kita bermalam di sini karena semua orang terluka, kata Chen Xiaobei. Kita bisa berangkat besok pagi-pagi sekali. Ya, Bai Libin, hubungi polisi kota Greenfin untuk membersihkan kekacauan ini. Jangan libatkan Tuan Chen dalam masalah ini dengan cara apapun, katakan saja ini urusan organisasi 6 pintu. Baik, Pak. Bai Libin segera pergi. Mereka pergi ke hotel untuk beristirahat sesuai rencana. Di antara para petugas, Wu Tianhe mengalami luka terparah, meskipun Bai Libin dan Lin Yufei juga tidak terluka parah. Ketiganya langsung pergi ke kamar masing-masing untuk memulihkan diri setelah check-in, sementara Chen Xiaobei menyeret Luo Putih ke kamar dengan tempat tidur ukuran king. Katakan padaku, mengapa kau menunda rencana ini? Tanyanya cepat begitu mereka berdua sendirian. Apakah kau ingin Poseidon menyerang lagi? Aku yakin dia akan menugaskan musuh yang lebih kuat untuk menyergap kita kali ini. Namun, Chen Xiaobei mengabaikannya dan terus menggelitik telapak tangannya, isyarat agar dia diam. Dia menggunakan Nether Spirit Battle Scouter miliknya untuk memeriksa bagian luar ruangan. Rencanamu berjalan cukup lancar barusan, jawabnya pelan. Sekarang saatnya aku memancing musuh dan menghancurkan mereka semua sekaligus. Menggambarnya. Apa maksudmu? Tanya Luo Putih dengan ekspresi bingung. Aku ingin Poseidon menyerang kita lagi, meskipun kali ini aku akan membiarkan mereka menangkapku. Lalu aku akan menemuinya dan membunuhnya, kata Chen Xiaobei dengan sungguh-sungguh. Apa? Luo Putih terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan untuk memancing Poseidon. Aku tidak akan menyetujuinya. Dia melanjutkan sambil menggelengkan kepalanya, rencanamu terdengar sempurna, tetapi ada terlalu banyak hal yang di luar kendali kita. Ini tidak semudah yang kau pikirkan, dan kau akan terbunuh jika sedikit saja terjadi kesalahan. Sayang, aku tahu kau khawatir, tapi jangan munafik, kata Chen Xiaobei dengan serius. Jika kau rela mengorbankan diri untuk negara, mengapa aku tidak? Poseidon adalah ancaman serius bagi negara kita, dan kita perlu mempertaruhkan nyawa jika ingin menyingkirkan tumor beracun ini untuk selamanya. Kita tidak tahu kapan kita akan mendapatkan kesempatan emas seperti ini lagi. Tapi, Luo Putih tidak bisa mengungkapkan pikirannya dengan kata-kata. Dia tidak akan ragu membiarkan dirinya ditangkap oleh Poseidon, tetapi dia tidak tahan memikirkan Chen Xiaobei dibawa pergi. Rasanya seperti seseorang mengambil sesuatu yang sangat dia hargai tepat di depannya. Jangan khawatir. Pria Anda bukan anak kecil lagi. Aku akan mengurus ini. Chen Xiaobei berbisik di telinganya sambil tersenyum. Aku setuju kali ini saja, Luo Putih cemberut. Tapi kau harus kembali dengan selamat. Baiklah. Dan apakah aku akan mendapat hadiah darimu jika aku berhasil kembali tanpa cedera? Senyum Chen Xiaobei tiba-tiba berubah menjadi jahat. Hadiah seperti apa yang kamu inginkan? Luo Putih bertanya dengan sederhana. Aku menginginkanmu. Dia menyeringai dan mendorongnya ke tempat tidur. Apa yang kau coba lakukan? Luo Putih terkejut, dia tidak pernah menyangka pria itu akan bertindak, apalagi sekarang. Aku tak bisa menunggu lebih lama lagi. Ayo kita lakukan. Chen Xiaobei mendekatkan bibirnya ke bibir gadis itu. C419 siapa yang mengambil inisiatif? Luo Putih terkejut, dia tidak pernah menyangka Chen Xiaobei akan begitu berani. Namun, dia tidak menciumnya, melainkan hanya menutup mulutnya dengan tangannya. Ada orang yang menguping di luar, bisiknya, lalu perlahan menarik tangannya. Luo Putih terkejut, tetapi dengan cepat menajamkan telinganya, dan segera menangkap suara di luar ruangan juga. Seorang elit seperti dia pasti tahu jika ada sesuatu yang bergerak di luar ruangan, penyusup itu cukup berhati-hati untuk menghindari perhatian yang tidak diinginkan. Chen Xiaobei juga akan melewatkannya jika bukan karena tatapan emasnya yang berapi-api. Apa yang harus kita lakukan? Luo Putih mengerutkan kening. Si pengkhianat itulah yang mengkhianati kita kepada orang tua itu. Kita harus membuat keributan, aku tahu, ayo kita pura-pura berhubungan seks. Mereka tidak akan curiga, dan rencanaku akan berjalan lancar. Lalu bagaimana caranya? Luo Putih langsung tersipu malu karena gugup. Kau bodoh. Terang saja, balas Chen Xiaobei, bibirnya berkedut. Dan jangan bilang kau tidak tahu caranya. Kau mengerang begitu bergairah malam itu saat mabuk. Kamu saja yang lakukan. Aku tidak akan mengeluh, kata Luo Putih dengan malu. Aku mengerang.
Apa kau benar-benar berpikir orang di luar kamar kita itu idiot? Chen Xiaobei terkekeh. Sudah umum diketahui bahwa perempuanlah yang mengerang saat berhubungan seks. Aku tidak akan mengeluh, balas Luo Putih. Tidak mungkin Ratu Iblis Es akan melakukan sesuatu yang begitu memalukan. Jangan main-main. Eranganmu tadi begitu penuh gairah dan mesra. Kalau dipikir-pikir, nadanya juga unik, kata Chen Xiaobei, seolah mengenang masa lalu. Dasar bajingan. Berhenti bicara soal itu. Aku akan membunuhmu. Yah, kau bisa menolak. Tapi jangan salahkan aku jika rencana ini gagal. Chen Xiaobei mengangkat bahu. Apa? Luo Putih khawatir. Orang di luar ruangan pasti akan curiga jika mereka berhenti mendengar apapun dari ruangan itu, yang berarti Poseidon akan berhati-hati ketika mereka melapor kepadanya. Tidak mungkin dia akan mempertaruhkan nyawanya sendiri, terutama setelah upaya yang dia lakukan untuk merebut kekuasaan mutlak atas organisasi 6 pintu, dan rencana Chen Xiaobei akan hancur berantakan. Chen Xiaobei, cium aku. Luo Putih mendidih dengan malu-malu. Apa yang kau katakan? Aku agak melewatkannya, kata Chen Xiaobei sambil menyeringai jahat. Luo Putih menempelkan bibirnya ke bibir Chen Xiaobei sebelum Chen menyadari apa yang terjadi. Dia juga menggunakan tangannya yang putih dan panjang untuk menekan tubuh Chen. Chen sama sekali tidak siap untuk itu. Hei, bukankah ini salah? Seharusnya aku yang mengambil inisiatif, pikirnya. Namun demikian, Luo Putih masih sangat awam dalam hal keintiman, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan gadis muda yang licik, Song Qincheng. Ia memutuskan untuk mengajarkan gairah padanya. Menenangkan diri, ia menyelipkan lidahnya di antara bibir Luo Putih. Namun, semuanya menjadi kacau. Luo Putih sangat terkejut merasakan lidahnya bergerak liar dan melukai lidahnya sendiri sehingga ia menggigitnya tanpa sadar. Ia belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Aduh, sialan. Apa yang salah denganmu? Chen Xiaobei berteriak kesakitan. Tapi rasa sakit itu hanya sesaat, dia cepat pulih setelah beberapa saat dan menyerang dengan lidahnya sekali lagi. Ike. Kali ini, Luo Putih tidak menggigit lidahnya, melainkan mulai mencubit pinggangnya. Terlepas dari perubahan siapa yang memimpin, Chen Xiaobei menjadi cemas. Karena berciuman saja sudah menjadi hal yang besar baginya, seks pasti akan menjadi berantakan, membingungkan, dan menyakitkan. Dia sedikit kesal karena akhirnya menyadari bahwa menaklukkan Ratu Iblis Es tidak akan mudah. Untungnya, orang di luar itu menyeringai dan pergi tanpa berkata apa-apa setelah mendengar Chen Xiaobei berteriak. Mereka kemungkinan besar tidak curiga sama sekali. Setelah mereka pergi, Chen Xiaobei pun berhenti. Mereka sudah pergi, katanya cepat. Kalian bisa turun sekarang. Luo Putih menatap kosong sejenak, sebelum bergegas ke kamar mandi. Chen Xiaobei tersenyum sambil menatap punggungnya yang cantik dan anggun. Cepat atau lambat, aku pasti akan merebut hatimu, serunya. Dan kita akan bercinta dengan luar biasa saat waktunya tiba. Ding! Ponsel Chen Xiaobei berdering, para dewa mesum itu mengirim pesan ke grup pribadi mereka. Wei Xiaobao, bos. Saatnya untuk hal-hal yang menyenangkan. Hong Haier, bos. Saatnya untuk hal-hal yang seru. Semua orang. Kami menginginkan yang terbaik. Berikan kami yang terbaik. Aku hampir lupa tentang kelompok orang-orang bejat ini. Aku harus memberi mereka hal-hal yang bagus, tapi aku tidak tahu bagaimana menggambar erotis, kata Chen Xiaobei dengan gugup. Roh sesat, bos. Kami akan menurunkan pangkatmu jika kau tidak memberi kami barang-barang bagus, mengancam. Zhu Baji. Kembalikan amplop merah kami jika kau tak bisa memberi kami barang yang bagus, mengancam X3. Sial, aku baru saja memberikan sabuk Qinlian kepada Putih. Aku tidak bisa mengembalikannya, pikir Chen Xiaobei, bibirnya berkedut. Dia segera memikirkan beberapa ide. Oh, benar, serunya tiba-tiba. Sambil mengetuk-ngetuk ponselnya, dia dengan cepat mengakses situs web pornografi, tempat favorit pria di internet. Berbagai macam gambar tersedia, dan dia hanya memilih yang paling cabul di antara semuanya. Chen Xiaobei, kenapa terburu-buru? Aku selalu menepati janji. Aku hanya butuh sedikit waktu untuk mencari yang terbaik. Aku jamin kalian belum pernah melihat yang seperti ini, keren. Raja Iblis Banteng. Wah, sial. Barang baru. Dewa Chen adalah yang terbaik. Kirim mereka sekarang. Wei Xiaobao. Aku telah menguasai dunia para penyimpang selama bertahun-tahun, tidak ada yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dewa Chen, kau sebaiknya jangan mengecewakanku. Zhu Baji. Cepat, cepat, cepat. Aku akan memberimu hadiah besar jika barang-barangmu membuatku terangsang. Chen Xiaobei. Tuan-tuan. Saya akan menunjukkan kepada Anda dunia yang benar-benar baru.
Terjadi keheningan sesaat saat semua orang dalam kelompok itu terpukau. Setengah menit kemudian, seluruh kelompok itu bersorak riuh. Raja Iblis Banteng. Sialan. Itu terlihat seperti orang sungguhan. Bagaimana kau menggambarnya? Video bergerak kita tidak ada apa-apanya dibandingkan ini. Wei Xiaobao. Ya Tuhan. Apakah wanita berambut pirang itu peri? Lihat saja tubuhnya. Semuanya, aku pergi dulu. Aku perlu masturbasi. Mengiler. Hong Haier. Aku suka wanita lain ini. Tubuh dan karismanya bisa dibandingkan dengan kakak Tanji. Itu adalah serangan amplop merah. Chen Xiaobei sama sekali mengabaikan sekelompok orang mesum dan langsung membuka peti harta karunnya. Ding! Air spiritual Sungai Ilahi. Sungai Ilahi adalah sumber jutaan kehidupan, dan sumber berbagai macam air spiritual. Ini adalah air spiritual pertumbuhan. Apakah Anda ingin meminumnya? Air pertumbuhan spiritual. Apa fungsinya? Chen Xiaobei terdiam sejenak sebelum tiba-tiba teringat sesuatu. Zhu Baji menguasai Sungai Ilahi. Aku yakin dia bisa mendapatkan sebotol air itu kapan saja dia mau. Ini jelas bukan hadiah yang menggiurkan. Apakah dia mencoba menipuku? Dia segera kembali bergabung dengan kelompok itu. Chen Xiaobei. Zhu Baji, apa fungsi air spiritual pertumbuhan ini? Maaf, tapi menurutku ini bukanlah hadiah yang pantas. Zhu Baji. Hehe. Air spiritual memang bukan hadiah yang menarik, tapi aku yakin kau sangat membutuhkannya saat ini. Chen Xiaobei. Aku membutuhkannya. Mengapa aku membutuhkannya? Zhu Baji. Apakah benar dugaanku bahwa kau berhasil merebut 3 buah giok spiritual kutub selatan selama sesi perebutan amplop merah terakhir? Dan aku yakin kau ingin menanamnya, kan? Chen Xiaobei. Astaga. Bagaimana kau tahu? Zhu Baji. Aku tahu bahwa Dewi Changeku sedang bersiap untuk melakukan perjalanan ke alam manusia, oleh karena itu aku melakukan segala sesuatu untuk membantunya mempersiapkan diri, termasuk mengawasimu sejak pengumuman itu. Pintar, bukan? Chen Xiaobei. Baik. Mari kita kembali ke pokok pembahasan. Apa hubungan air spiritual pertumbuhan dengan buah giok spiritual kutub selatan? Zhu Baji. Energi spiritual sangat langka di bumi, dan jika Anda menanam buah giok spiritual kutub selatan secara normal, buah itu akan berakhir dengan energi spiritual 0. Itulah mengapa Anda perlu menggunakan air spiritual pertumbuhan untuk menutrisinya jika Anda ingin buah Anda menumbuhkan energi spiritual. Chen Xiaobei. Sial, kau benar. Aku sangat membutuhkannya sekarang. Meskipun meraih serangkaian kemenangan, Chen Xiaobei tidak menjadi sombong. Dia lebih mengenal kemampuannya sendiri daripada siapapun. Yah, sebenarnya aku masih cukup lemah. Kekuatan tempur 6300 itu terlalu rendah. Aku harus menggunakan ki sejatiku untuk menciptakan jurus pedang kekacauan darah, dan aku hanya punya 1 pedang jimat yang murni tersisa. Aku harus meningkatkan kultivasiku secepat mungkin. Pada akhirnya, inti pedang kekacauan dan pedang jimat yang murni hanyalah benda-benda. Kultivasi adalah yang membuat para pendekar kuat, tetapi mereka membutuhkan banyak ki spiritual. Namun, kekurangan sumber energi spiritual Chen Xiaobei kini dapat diatasi, dan itu melalui air spiritual pertumbuhan. Tentu saja, dia sangat gembira. Ini fantastis. Dengan harga hanya 3 gambar, saya mendapatkan barang yang sangat saya butuhkan. Ini pertukaran yang sangat bagus. Bahahaha. Zhu Baji. Oh, dan sebagai pengingat, sebotol air spiritual itu hanya cukup untuk 7 hari. Kamu perlu memberiku lebih banyak barang dagangan jika kamu ingin lebih banyak air spiritual. PS. Aku suka wanita pirang dengan bokong besar, ngiler. Chen Xiaobei. Hei, ini tidak benar. Bagaimana kalau kita kurangi tipu daya dan perbanyak kasih sayang persaudaraan? Zhu Baji. Kasih sayang persaudaraan hanya sampai sejauh itu. Tipu daya, di sisi lain, memperbudak hati. Chen Xiaobei. Aku tak pernah menyangka kau selicik ini. Zhu Baji. Ha. Jangan buang waktumu mencoba menghinaku. Semuanya sudah ditetapkan, tapi aku janji akan memberimu lebih banyak air spiritual lain kali. Chen Xiaobei. Ingat janjimu. Lain kali aku mau lebih banyak lagi. Zhu Baji. Tidak masalah. Kau belum cukup pintar untuk mempermainkanku, dasar babi naif, pikir Chen Xiaobei sambil menyeringai. Itu hanya gambar, dan aku bisa mengunduhnya sesukaku dari situs porno. Sebagai gantinya, aku akan menukarkan semuanya dengan air spiritual dalam jumlah tak terbatas. Artinya, hanya aku yang akan mendapat keuntungan dari kesepakatan ini. Hahaha. Baiklah. Sekarang, aku sudah punya benih dan air spiritual serta pupuk surgawi. Yang kubutuhkan hanyalah tempat untuk menanam buah spiritual itu.
Pulau Hearty tidak akan cukup. Aku butuh sebidang tanah yang bagus di kota naga, panggung baruku. Aku bisa mendapatkan pasokan ki spiritual yang tak terbatas setelah menanam buah spiritual untuk terus meningkatkan kultivasiku. Cepat atau lambat, aku akan berdiri di puncak dunia. Bahahaha. Chen Xiaobei tertawa terbahak-bahak sambil menikmati kebahagiaan yang baru ia temukan. Kemudian, Luo Putih meninggalkan kamar mandi dan mengusirnya dari tempat tidur untuk memaksanya tidur di sofa. Chen Xiaobei menurut dengan patuh, dia tahu bahwa bertengkar itu tidak ada gunanya, dan meminum sebotol ramuan 100 herbal untuk memulihkan ki sejatinya sebelum tidur. Pagi berikutnya, semua orang berkemas dan bersiap meninggalkan hotel, hanya untuk menemukan jebakan yang menunggu mereka tepat di luar pintu masuk utama. Bang! Suara keras terdengar dari kejauhan. Hanya Chen Xiaobei yang bisa mengetahui suara apa itu dengan penguasaan suara sejati miliknya. Penembak jitu. Suara itu terdengar setidaknya 800 meter jauhnya. Penembak itu pasti seorang pembunuh bayaran yang terlatih, tembakannya tepat sasaran ke jantung Luo Putih. Gedebuk. Peluru itu tepat mengenai dadanya, dan gaya inersia yang sangat besar dari proyektil tersebut membuatnya terlempar ke belakang dengan jarak yang cukup jauh. Putih. Chen Xiaobei berteriak kaget, tetapi dia diserang dengan segenggam bubuk putih tepat saat dia berbalik. Ark. Ia langsung kehilangan kesadaran dan pingsan. Apa yang terjadi? Aduh. Wu Tianhe dan Bai Libin juga diserang bubuk putih itu, keduanya langsung pingsan. Hehe. Itu mudah sekali. Lin Yufei tersenyum angkuh. Tak seorang pun menyangka bahwa sang pembawa damai di antara mereka justru adalah si pengadu. Pada saat yang sama, sebuah SUV tanpa plat nomor melaju ke arah hotel. Chen Xiaobei dan Wu Tianhe dilempar masuk ke dalam kendaraan tersebut. Xixiong Bai, aku benar-benar minta maaf. Kau sangat lemah sampai-sampai tak bisa menjadi anjing bagi Tuan Poseidon. Lin Yufei tertawa sambil berjalan ke arah Bai Libin dan mematahkan lehernya, sebelum pergi dengan SUV. Pembunuhan. Pembunuhan. Tempat itu menjadi kacau balau. Di dalam SUV. Inspektur Kepala, misi selesai. Saya sedang membawa target ke Pelabuhan Timur sekarang juga, kata Lin Yufei dengan penuh semangat. Bagus, seru Kepala Inspektur. Saya telah mengatur kapal untuk evakuasi Anda. Anda akan naik ke kapal Master Poseidon begitu Anda mencapai perairan internasional. Ya, Pak. Tuan Poseidon dan Kepala Inspektur adalah yang maha kuasa. Hanya dalam semalam, semuanya sudah disiapkan. Saya takjub. Lin Yufei tersenyum sambil bersujud di hadapan Kepala Inspektur. Hehe. Terima kasih telah memberikan informasi yang kami butuhkan tepat pada waktunya. Jangan khawatir, usaha kalian akan sangat dihargai oleh Master Poseidon, kata Kepala Inspektur, sambil menambahkan beberapa pujian sebagai balasan. Lin Yufei menyeringai lebar. Dia tidak pernah menyadari bahwa seseorang menatapnya seperti orang bodoh dengan tatapan emas yang berapi-api. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.